learning. Jadi nggak boleh nggak belajar. Jadi tetap harus. Jadi edukasi kita di Vito Indonesia ini cukup kuat. Never thinking like that. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, spesial di bulan ini, kamu akan diajak untuk mendengarkan spesial episode kolaborasi Medio by KG Media dan Asia Pacific Media Forum 2022 yang baru saja diselenggarakan di Bali, Nusa Dua Convention Center. Dengan tema APMF Metamorphosis Thoughts, kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan narasumber APMF dari berbagai industri untuk bisa menginspirasi kamu to live beyond, make changes, take action, and unlock possibilities. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasinya, serta berikan rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Di episode kali ini, Sulyana Andiko, Head of Product Media by KG Media, akan berbincang dengan Rudy Hidayat, founder dan CEO Vito Indonesia. Bertindak sebagai pionir teknologi terdepan di masa depan audiovisual, Vito Indonesia sangat mendukung dimensi baru dalam pelayanan. Di APMF 2022, Vito Indonesia menampilkan hologram 3 dimensi pertama yang ada di Asia Tenggara loh. Menjadi yang pertama, tentu ada cerita di balik kesuksesan tim Vito Indonesia tersebut, yang tak lepas dari dorongan Rudy sebagai seorang pemimpin. Yuk, mari kita dengarkan kisah inspiratif Rudy dalam dunia kepemimpinannya. Selamat pagi, Mas Rudy. Ya, pagi Suli. Apa kabar? Baik sekali. Baik, gimana APMF nih suasananya hari kedua ini dan kemarin? Ya, amazing lah because semuanya itu networkingnya sama kayak kita ya. Dengan kita punya produk solusi ini semua nempel banget sama semua yang hadir di APMF sih. Jadi buat kami luar biasa lah, ini maksudnya mungkin event pertama kita yang kita rasakan ini benar-benar mungkin hampir semua yang datang ini semua related dengan kita punya solusinya. Oke. Nah mungkin Vito ini apa sih Mas Rudy, mungkin bisa jelasin dikit gitu, dan bagaimana dia memberi solusi pada market yang ada di APMF ini? Ya, basically kami kan dari tahun 92, jadi 30 tahun lah sudah. Ya, jadi lumayan lama ya. Jadi ya saya udah kelihatan tua. 90-an. Ya, poinnya adalah kami itu sebenarnya teknologinya di audiovisual awal mulanya. Jadi awal mula di teknologi audiovisual, lalu kami bergerak ke memang dunia media, bergerak lagi karena lama-kelamaan kan IT, industri IT dengan AV, audiovisual itu blending kan. Lalu kita bergerak lagi ke sana, dan terakhir last year kita set up digital industry, jadi industri digital yang mengarah kepada 2 huruf saya selalu bicara, AI, AR, VR, XR, MR. Jadi artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended reality, robotik sampai ke metaverse. Jadi ini industri digital kita yang kita kembangkan, dan ini yang lagi kita show di APMF, termasuk tadi itu hologram kita kan. Ini hologram ini inovasi terbaru apa? Terbaru ya? Iya, mereka sebenarnya bagi viral di US. Jadi boleh dibilang di Southeast Asia nih kita pertama. Makanya banyak yang surprise. Ini Indonesia sudah ada gitu. Itu pertanyaan kebanyakan saya gitu. Sudah ada, sudah bisa lihat. Gitu. Karena lucu juga ya, dinosaurus bisa ganti. Betul. Saya selalu bilang makanya ini ya how to connect the people lah ini ya, gitu aja. Iya. Tapi objektif ini sebetulnya apa sih? Dia ingin memberikan sensasi apa gitu? Ya pertama bagaimana sebenarnya berkomunikasi gitu kan. Kan orang semua sekarang sudah eranya kemarin ketika online itu kan Zoom ya. Zoom meeting atau online Teams meeting, istilah online meeting lah kita sebut lah. Lalu pergerakan dari itu kan sebenarnya masih 2 dimensi. Nah, bagaimana si company si Proto ini dari US ini mereka mengembangkan ke arah 3 dimensi yang benar-benar kita bisa lihat 1:1 gitu ya. Memang mereka akan keluarkan nanti satu teknologi lagi yang 1:5, jadi kecil. Nah, ini yang membuat nanti bisa orang bisa zoom, bisa seperti dia ngelihat ya langsung orangnya gitu ya, ada real kan. Jadi 3 dimensi kan, beda dengan yang sekarang ada gitu ya, 2 dimensi. Nah, poinnya adalah bagaimana sekarang nanti era ke depan, memang era hybrid ya, jadi online offline tetap berjalan. Saya percaya bahwa online sistemnya nanti akan terus berkembang, bukan hanya ke 3 dimensi, mungkin nanti juga udah multi platform lah, orang yang mungkin punya dengan device berbeda bisa saling connect gitu ya, dan segala macam lah. Saya rasa akan ke sana arahnya nanti. Gitu. Sebenarnya sejak kapan sih Mas Rudy interested dengan dunia-dunia yang sebenarnya agak futuristik ya sebetulnya? Maksudnya mungkin jarang di-explore oleh kebanyakan market di Indonesia gitu. Iya, sebenarnya dari tahun begitu kejadian krisis 98 ya. Di situ saya ngelihatnya
bahwa begitu krisis sebenarnya semua lagi down kan pasti. 98 kerusuhan yang kita ingat semua. Tapi di situ mata saya terbuka ketika ngelihat market di Jepang, di beberapa daerah, kok marketnya produk teknologi itu nggak ada habisnya ya gitu ya. Jadi itu yang kita lihat karena semua orang tahu gini istilah gini. Education pasti, semua orang pasti edukasi nggak pernah putus kan? Iya betul. Hospital bisnis pasti rumah sakit selalu ada, nggak bakalan mereka juga tutup karena harus melayani masyarakat, betul nggak? Jadi dua hal ini. Tapi hal ketiga yang tadi saya bilang, secara teknologi kan nggak pernah akan ending, berkembang terus gitu. Makanya dari situ kami mencoba bagaimana kami mengikuti ya semua teknologi-teknologi yang ada itu kami coba ikutin yang memang tapi berkesinambungan dan memang sudah bisa diterapkan, itu aja sih. Dan gimana Mas Rudi melatih supaya terus keep updated gitu? Apa yang tips yang dilakukan oleh Mas Rudi dan juga bagaimana Mas Rudi mengencourage itu untuk karyawan-karyawan di V2 juga memiliki sense of itu? Betul, saya selalu bilang ke mereka learning. Jadi nggak boleh nggak belajar. Jadi tetap harus. Jadi edukasi kita di V2 Indonesia ini cukup kuat. Jadi kita selalu memberikan edukasi kepada teams ya. Jadi edukasi yang nggak pernah berhenti kepada teams internal, edukasi yang nggak pernah berhenti kepada partner kita karena layer kedua kita, dan yang ketiga end user pasti gitu kan. Makanya kami nggak boleh dibilang never ending story lah melakukan education ini. Kedua ya tentu ya tadi itu karena learning kita harus belajar ya. Kalau dulu saya ngeliatnya begini, begitu ada di Singapura biasanya Indonesia ketinggalan 2-3 tahun lagi baru muncul gitu kan. Begitu ada di Hong Kong nggak lama mungkin Singapura. Tapi sekarang saya berpikir bisa dibalik nih. Indonesia harus bisa duluan gitu ya. Jadi udah banyak teknologi yang kami bring in lalu kami kembangkan, kami modifikasi, kami coba develop lagi dengan lebih sebelum negara-negara tetangga kita sudah ada gitu loh. Jadi nah ini perlu satu passion. Ya kan kalau nggak ada passion memang susah ya. Nah, and how's your leadership influence that learning to your employees gitu gimana? Positif yang harus saya selalu ajarkan nih, positif energy ya. Jadi waktu kita kejadian misalnya ya pandemik misalnya COVID, the first yang saya lakukan adalah saya kumpulkan mereka semuanya, lalu saya kasih mereka show must go on, ya kan? Bahwa di dalam kesulitan apapun kita ngalamin namanya 98, kita ngalamin 2008 Lehman Brothers ya kan drop ya kan. Lalu sekarang pandemik. Tapi saya percaya bahwa ada satu lubang kecil lah yang kalau kita bisa masuk walaupun susah gitu ya. Tapi begitu kita masuk itu lubang celah yang menurut saya adalah potensi market yang mungkin orang lain gak lihat. Jadi dibutuhkan bagaimana kita positive energy untuk bisa find the small hole for the more success gitu aja. Ini yang saya terapkan kepada semua tim. Jadi nggak boleh ada yang nyerah, nggak boleh ada yang bilang, aduh susah nih Pak, COVID, kita nggak dapat order, kita nggak dapat ini, semua bisnis mati, ekonomi mati. Saya nggak ada kalimat itu di dalam perusahaan kita, tidak boleh ada kalimat itu. Never thinking like that. Even work from home ataupun lockdown, kita sekalipun kita lakukan hal-hal yang jauh lebih positif, ya encourage mereka, memberikan mereka satu motivasi gitu. Itu penting sekali. Berarti apakah bisa dibilang juga itu berarti mengencourage mereka untuk take more risk, failure dan segala macam, make mistakes gitu. Saya bilang you do mistake no problem, you did mistake but kita learning kan gitu. Yang penting saya bilang once mistake happen, once education coming gitu kan. Gitu. Oke. So mungkin pesan-pesan terakhir nih buat peserta APMF dan juga mungkin audiens yang dengerin podcast ini dari V2 kira-kira apa gitu? Ya, once again tadi saya bilang satu passion lah di bisnis kita, ya di bidang kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita mungkin punya usaha ataupun kita bekerja. Jadi seorang yang harus punya passion. Find the passion itu kalau memang belum cocok, find passion from yourself gitu kan. Yang kedua, ya never ending untuk belajar. Never ending ya. Cukup buat saya dua hal itu. Penting nih ya, penting tapi jitu ya. Oke, thank you banget Mas Rudi buat kehadirannya. Good luck for your speaker session dan good luck juga buat V2 Indonesia in the future. Well noted Pak Rudi, rupanya menjadi positif selain bisa menyebarkan energi baik, juga bisa mengantarkan kita untuk menemukan celah menuju kesuksesan. Teman obsesif juga jangan pernah berhenti belajar ya. Alright, sekian episode spesial Medio dan APMF kali ini. Pastikan untuk dengarkan episode spesial berikutnya hanya di Spotify Podcast Obsesif dan kanal YouTube Medio by KG Media. Jangan lupa juga untuk mengunjungi media sosial kami di @medio by KG Media untuk tetap update dengan episode podcast terbaru lainnya. Aku Ana Fatina Sari pamit. See ya teman obsesif. Thank
Thank you for listening to Obsessive Podcast. See you later.